Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Muscle Season 2. Kali ini Mimin bakalan bacain episode ketiganya. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode 2 kemarin ditutup dengan Margaret yang sedang mencari keberadaan si Mas itu berada. Dia akan menghabisi si Mas karena disuruh sama si Madel. Tapi untungnya di sana terdapat Raine Ames yang menghalanginya. Nampak dia mendapatkan tugas juga untuk menjaga si Mas biar tidak ada orang seperti si Margaret yang mengganggu si Mas. Terlihat mereka berdua sudah bersiap untuk bertarung. Sementara Mas masih belum tahu kalau di luar sana si Raine lagi mau ribut. Ini animenya dilanjutkan kembali. Diperlihatkan kalau di asrama Easton itu memiliki prefek di setiap asrama yang perlu diketahui. Prefek itu biasanya orang-orang kuat yang memiliki peluang menjadi visioner suci. Terus diceritakan juga kalau dalam beberapa tahun lalu ada seperti turnamen untuk sekolah menengah yang rata-rata umurnya 13 tahun sampai 15 tahun. Yang mana pada saat itu semua kontestan dihabisin sama bocah berumur 9 tahun. Dia adalah Margaret Macaron itu sendiri. Kembali ke si Raine dan Margaret yang mau ribut. Seperti biasa sebelum ribut itu orang mengeluarkan pianonya dan main-main dah sama pianonya tersebut. Yang membuat si Raine kagak mengerti itu orang apa gunanya seperti itu. Setelah bermain lama-lama akhirnya selesai juga. Seperti biasa ujungnya suka dihoror-hororin. Sebelum dimulai si Margaret ngomong-ngomong dulu kalau mereka berdua mempunyai latar belakang yang berbeda. Yang mana si Raine menjadi kuat biar supaya dia bisa menjadi visioner suci. Beda dengan si Margaret yang cuma ingin menjadi kuat saja. Atau disebutnya murni, tanpa harus menjadi visioner suci juga tidak masalah. Jadi sekarang mereka akan mengukur kekuatan siapa yang paling kuat. Sementara itu si Mas bersama kawan-kawannya sedang bermain monopoli. Yang mana dadunya itu sangat banyak banget angkanya. Alhasil si Dot langsung diperas terkena denda. Tidak sampai situ si Lance juga merasakan tidak enak yang mana adiknya tiba-tiba mempunyai pacar. Langsung kena mental lah dia. Begitupun Lemon yang baru main langsung dipenjara dan akan melewati 320 kali kocokan. Pin malah kebalikan dari mereka bertiga. Dan Mas paling sedih karena sama banget sama kehidupan aslinya. Yaitu ketahuan kagak punya sihir dan dia bakalan diasingkan. Auto game over dah. Semuanya mendapatkan hal buruk kecuali si Pin. Melihat semua ini Pin mengingat perkataan bapaknya si Mas yang mana beliau menginginkan si Mas berteman dengan mereka seterusnya. Pin yakin kalau mereka pasti akan terus berteman dengan si Mas. Kembali ke si Raine, langsung terjadi duel dah dengan pedang melawan sihir nada kayak begitu. Awalnya terlihat mereka berdua memiliki kekuatan yang sama alias imbang. Namun di serangan yang kedua, si Margaret bisa membuat si Raine ketar-ketir yang mana dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apalagi si Margaret mengelilinginya dengan nada yang mana jikalau Raine mengeluarkan rapal mantra otomatis bakalan meledak. Di sana si Margaret udah merasa kalau dirinya akan memenangkan pertandingan ini. Jadi dia menyuruh si Raine untuk tidak menghalanginya. Biarkan saja dia bisa bertemu dengan si Mas. Tapi Raine menjelaskan tekad si Mas yang kuat itu. Yang mana itu anak pengen jadi visioner suci tanpa menggunakan sihir. Demi untuk mengubah persepsi dunia ini. Jadi dengan tekad seperti itu, dia kagak mau ada orang yang mematahkan semangatnya. Terlihat si Raine menambahkan kekuatannya. Di sisi lain ada bocah mengatakan kalau si Raine melawan si Margaret bukan tidak mungkin si Raine bakalan kalah. Tapi di situ Welbert bertanya tentang orang bergaris 3 yang mana garis 3 akan diberikan sama dewa jika bisa meningkatkan kekuatan sihirnya yang murni itu.
Tapi ada perbedaan di mana garis 3 murni dari kekuatannya yang meningkat dan garis 3 pemberian dewa. Dan orang yang paling muda yang mendapatkan garis 3 itu adalah si Raine Ames. Terlihat garis ketiganya muncul seperti itu yang membuat si Margaret ketar-ketir melihatnya. Si Raine akan terus menjaga si Mas untuk bisa mewujudkan impiannya menjadi visioner suci. Sementara itu si Mas yang masih main monopoli lagi-lagi dia ke tempat yang sama lagi. Yang mana kali ini setelah dia game over, Mas memutuskan buat mencari angin segar keluar. Padahal dia santai banget tapi hatinya pasti sakit. Padahal si Mas kagak melakukan kesalahan apa-apa. Si Mas berlari ke hutan kayak begitu lalu dia memakan kue sus yang besar. Yang mana kalau dimakan di rumah dia kagak enak. Dan kagak sengaja pula dia melihat ada yang sedang ribut di sana yakni Raine dan juga Margaret. Si Margaret kagak takut karena walaupun udah bergaris 3 tapi nada-nada itu bakalan meledak jikalau dia merapalkan mantra. Tak lama si Raine ternyata sudah menyadari kalau si Margaret disuruh Madel untuk melakukan ini semua. Walaupun dia ngelak tapi Raine udah tahu kalau si Madel bakalan melakukan ini. Sekali lagi dia memberitahu kalau seseorang yang kagak mempunyai sihir pasti mereka bakalan tidak mempunyai kehidupan. Putus asa dan menyesal sudah hidup. Tapi Mas berbeda. Dia mau mempunyai kehidupan. Dia tidak putus asa dan dia juga melawan takdirnya. Tapi dengan omongan seperti itu tidak membuat si Margaret ini tertarik. Dia bakalan tetap sama pendiriannya. Anak buahnya merasa kalau si Margaret ini masih belum mengeluarkan semua kemampuannya. Sebenarnya dia bisa saja menjadi visioner suci. Cuma koin yang dia dapatkan suka dikasihkan kepada asrama lain. Habis itu orang lagi-lagi membayangkan seperti itu. Lalu mulai menyerang si Raine. Dan yang terjadi Raine yang kagak bisa merapalkan mantranya, ternyata dia yang bergaris 3 tiba-tiba saja bisa menghempaskan nada-nada yang mengelilinginya tadi tanpa harus merapalkan mantra. Dan Welbert memberitahu tentang kekuatan yang sebenarnya yang diberikan para dewa, yaitu bisa mengubah tongkat sihirnya menjadi bentuk lain, yakni menjadi bentuk pedang seperti itu. Seketika si Margaret ketar-ketir. Lalu Raine serang saja seperti itu. Ini menjadi serangan yang telak, tapi si Margaret masih bisa menahannya. Padahal terlihat tanahnya terbelah kayak begitu. Sekaligus si Margaret kabur dari pertarungan. Tak lama kemudian si Mas ini muncul. Dia berterima kasih kepada si Raine karena sudah melindunginya. Tapi si Raine kagak melakukan itu. Dia katanya sedang bermain-main dengan kelinci. Sudah pasti dia suka banget sama kelinci. Dia sekali lagi memberikan semangat kepada si Mas walaupun dia tidak bisa berkata-kata bagus, yang pasti dia mau memberitahu kalau ke depannya si Mas akan menghadapi masa-masa sulit yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Dia menyuruhnya untuk memenangkan ujiannya jikalau masih mau mencapai impiannya itu. Mas harus siap. Sementara Margaret ternyata tadi dilindungin sama anak buahnya. Si Margaret masih belum memperlihatkan kemampuan yang sebenarnya. Katanya garis 3 itu memiliki tingkatan kekuatan. Dia masih belum mengeluarin tingkat 2-nya. Margaret akan mengeluarkannya nanti di akhir-akhir. Setelah itu ujiannya makin dekat. Si Mas memberikan koin yang dia dapatkan untuk dibagikan kepada Dot dan juga Pin. Biar mereka bisa ikut ujian juga. Lance udah siap memenuhi janji kepada adiknya. Dot malah kagak bisa tidur saking semangatnya dia untuk mengikuti ujian nanti. Sementara itu Mas mengobrol dengan si kakek tentang kesempatan si Mas hidup, yang mana salah satunya caranya dia bisa melewati ujiannya dan harus menjadi visioner suci. Si kakek merasa gagal mengurus si Mas. Kalau saja dia lebih memperhatikannya, si Mas kagak bakalan begini. Tapi Mas sudah sangat bersyukur bisa punya bapak seperti si kakek yang terus memperhatikannya. Dia akan berusaha dan si kakek akan menunggu kepulangan si Mas kembali. Keesokan harinya dijelaskan kalau mau jadi visioner suci ada 3 langkah. Yang pertama, mereka harus mengumpulkan koin terlebih dahulu. Terus yang kedua ujian dan yang ketiga seleksi menuju visioner suci. Nah harusnya yang boleh ikutan ujian ini koinnya minimal 5.
Tapi karena ada kejadian kemarin tentang Innocent Zero, akhirnya diputuskan kalau cukup 3 koin saja bisa langsung ikutan. Terlihat lumayan banyak orang yang ikutan termasuk si Margaret. Wilbur tidak expect kalau si Margaret bakalan ikut. Ini akan jadi misi sulit untuk si Mas. Setelah semuanya sudah kumpul, tinggal satu peserta lagi yaitu si Mas yang memiliki 7 koin. Sebelum masuk dia dihadapkan sama si Madal. Dia ngomong kalau selagi ada dia jangan harap si Mas ini bakalan aman. Mas santuy saja. Dia perlihatkan otot-ototnya itu yang dia beri nama-nama kagak jelas. Dia akan membuktikan dan siap saja kalau harus ribut sama si Madal. Ketika si Mas masuk seketika penonton langsung tahu kalau si Mas adalah orang yang kagak bisa sihir, yang masih dipertahankan. Dia pokoknya udah kagak bisa diterima lah di dunia ini. Padahal si Mas sudah mengumpulkan koinnya. Berarti tidak ada salahnya dia ikutan ujian. Hal tersebut membuat si Pin berpikir kalau sekarang si Mas dalam tekanan yang sangat tinggi. Ditambah ini ajang terakhir untuk menentukan kehidupannya. Dia harus memberikan semangat kepada si Mas. Namun sayangnya Mas udah kena mental duluan. Semua peserta sudah kumpul, totalnya ada 12 orang. Tantangan pertama yang akan mereka hadapi adalah bertahan hidup, yang mana nanti mereka disuruh untuk mencari kunci biar bisa lolos, tapi tidak mudah. Untuk menemukan kuncinya, katanya ada di dalam balon dan nanti balonnya kudu dipecahkan menggunakan sihir. Nampak tidak terlalu buruk lah gitu, tapi setelah tahu kalau dalam tantangan itu mereka bakalan dikejar-kejar monster, auto panik lah si Pin ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jabat nih, bye-bye.